Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami kelompok 7 Biologi. Dengan anggota 1. Muhammad Hafiz Yuwandana 2. Muhammad Binar Ramadan 3. Afifatus Zahra Salsabila 4. Rifa Aulia Uswatun Hasanah 5. Kela Putri Oktaviani. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai ekosistem hutan boreal. Disimak sampai habis ya. Nah teman-teman, pertama, kita akan membahas pengertian hutan boreal. Apa sih hutan boreal itu? Lalu, di mana tempat hutan boreal? Mari kita simak penjelasannya. Nah gini penjelasannya, hutan boreal, juga dikenal sebagai taiga, adalah ekosistem hutan yang terutama terdiri dari pohon konifer seperti cemara, spruce, dan pinus. Hutan ini membentang di sepanjang garis lintang tinggi di belahan bumi utara, meliputi bagian besar Kanada, Alaska, Rusia, dan Skandinavia. Lalu, apakah ada kehidupannya di bagian itu? Tentu ada dong. Meskipun kondisi hidupnya cukup keras, hutan boreal merupakan rumah bagi berbagai jenis satwa liar dan merupakan salah satu penyerap karbon terbesar di dunia. Beragam tumbuhan dan hewan dapat hidup di ekosistem ini. Tapi Kak, ciri-ciri agar suatu wilayah hutan bisa dibilang taiga tuh gimana sih? Selanjutnya ada ciri-ciri hutan boreal. 1. Letak geografis. Hutan boreal biasanya terletak di antara garis balik utara dan garis balik selatan. 2. Musim dingin. Hutan boreal biasanya mengalami musim dingin selama berbulan-bulan yang panjang dan dingin. 3. Musim panas yang pendek dan ringan. 4. Tanah yang keras. Hutan boreal biasanya memiliki tanah yang keras dan kaya nutrisi. 5. Dikelilingi oleh lahan darat, hutan boreal biasanya terdiri dari hutan belantara dan lahan darat. Meski areanya dingin, masih ada loh tumbuhan yang hidup di sana. Hutan boreal sebagian besar didominasi oleh pohon-pohon konifer yang tahan terhadap suhu dingin seperti 1. Cemara hitam atau Picea mariana 2. Cemara putih atau Picea glauca 3. Pinus siberia atau Pinus sibirica 4. Laris siberia atau Laris sibirica, dan 5. Pinus merkusii. Selain tumbuhan, ada juga hewan-hewan yang hidup di hutan boreal, di antaranya serigala utara atau Canis lupus arctos, beruang pangolin atau Tremastos ornatus, musang darah atau Mustela arminia, elang salju atau Falco columbarius, dan rusa karibu atau Ranifer tarandus. Kelompok produsen dan konsumen di hutan boreal yaitu 1. Produsen, tanaman seperti lumut, lumut kerak, dan pohon konifer berperan sebagai produsen utama penghasil energi. 2. Konsumen tingkat 1, herbivora seperti rusa, kelinci, dan burung penggigit biji memakan tanaman. 3. Konsumen tingkat 2, predator seperti serigala, rubah, dan burung pemangsa memangsa herbivora. 4. Konsumen tingkat 3, beberapa hutan boreal mencakup predator tingkat 3 seperti beruang atau serigala besar, yang memangsa predator tingkat 2. 5. Decomposer, bakteri dan jamur bertindak untuk mengurai sisa-sisa organisme mati dan bahan organik, mengembalikan nutrien ke tanah. Dengan kelompok produsen dan konsumen sebelumnya, maka terciptalah beberapa rantai makanan. Contohnya, tanaman dimakan rusa, lalu rusa dimakan oleh serigala. Dapat pula, tanaman dimakan serangga, serangga dimakan tupai, dan tupai dimakan lynx atau kucing kutub. Kesemuanya akan terdekomposisi dan kembali ke nutrisi tanah untuk tumbuhan. Ekosistem hutan boreal memiliki jaring makanan yang kompleks. Di tingkat dasar, tanaman seperti lumut dan rerumputan menyediakan makanan untuk herbivor seperti rusa, kelinci, dan burung pemakan biji. Predator tingkat pertama seperti rubah dan burung pemangsa kecil memburu herbivor tersebut. Lalu tingkatan selanjutnya memakan karnivor dan semuanya akan terdekomposisi ke tanah dan menjadi nutrisi untuk tumbuhan. Selanjutnya, aliran energi dalam hutan boreal mengikuti prinsip-prinsip umum dalam ekologi. Hutan boreal, yang terletak di daerah lingkaran kutub, merupakan bagian dari ekosistem global yang penting. Aliran energi dalam ekosistem hutan boreal dimulai dengan produsen,
seperti tumbuhan dan pohon-pohon yang menggunakan energi matahari untuk membuat makanan melalui fotosintesis. Energi kemudian mengalir ke konsumen, seperti hewan herbivora dan karnivora, dan kemudian ke pelaku dekomposisi. Proses ini menggambarkan piramida energi, di mana energi mengalami penurunan seiring dengan naiknya tingkat trofik. Meskipun sumber daya alam hutan boreal memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem global, namun juga rentan terhadap perubahan iklim dan aktivitas manusia. Pastinya dengan demikian, hutan boreal memiliki beberapa manfaat, di antaranya. 1. Sumber kayu dan bahan bangunan. 2. Mencegah terjadinya erosi. 3. Penyimpan air bersih. 4. Habitat untuk keanekaragaman hayati dan dapat menjadi sumber obat-obatan dan genetika yang berharga. 5. Rekreasi dan pariwisata yang memberikan manfaat psikologis dan fisik. Dan, berakhir sudah penjelasan mengenai hutan boreal. Ternyata ekosistem hutan boreal itu unik ya teman-teman. Ternyata ada juga hewan dan tumbuhan yang bisa hidup meski di cuaca dingin yang panjang. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan.